ya, ini kemenangan demi kemenangan. Tapi saya ambil di Ulangan 20 ayat 3 dan 4 saja ya. Dengan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya, zaman dulu ini kekuatan persenjataan orang-orang Israel ini sangat terbatas. Waktu itu digambarkan pertempuran dengan orang-orang asing yang lebih canggih, ya, persenjataannya. Ya, walaupun bangsa yang lain lebih canggih daripada Israel, namun bangsa Israel ini senjatanya apa? Dia mengandalkan Tuhan, dia tahu backingnya Tuhan, ya kan? Nah, kita percaya juga bahwa kita anak-anak Tuhan ini, ya, Tuhan tempatkan yang luar biasa. Siapa percaya kita adalah Israel akhir zaman? Angkat tangan. Kita Israel akhir zaman, saudara. Kemenangan, walaupun persenjataannya sangat sederhana waktu itu, tapi bangsa Israel, lihat dong backing yang luar biasa. Siapa Tuhan? Siapa yang mengutip Israel berhadapan dengan aku? Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, di dalam ketidakpastian, di dalam persenjataan yang sangat sederhana, apa adanya. Tapi Tuhan berkata, berfirman di ayat keempat, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan. Tuhan yang berjalan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Kalau roh Allah ada, amin, kita nggak usah takut, saudara. Percayakan apa yang difirmankan Tuhan, segala sesuatu. Bahkan Tuhan memberikan satu kekekalan. Kata firman Tuhan, jauh melebihi akal dan pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Saudara percaya bahwa Tuhan ada bersama saudara, maju terus, jangan pernah takut. Ya, dan melangkah pasti ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, saya bacakan ya. 25 sampai 27 aja. Ya, Matius 6 ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah yang di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, jangan, ini Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tapi juga kita jangan pernah lengah, harus selalu berjaga-jaga. Ya, kemarin ada kesaksian tentang doa pagi. Saudara, kalau pagi itu berdoa, saudara. Ya, dan saya mendapat juga banyak orang yang mendapat ini di doa pagi. Berkat Allah itu turun buat kita. Kekuatan pesan-pesan Tuhan turun. Ya, kenapa sekarang gereja-gereja ya banyak doa pagi, terutama yang online. Ya, kalau ada yang kenal Ibu Devi Pasir, ya, itu jam 5 pagi setiap online. Ya, Bu Devi itu dipakai luar biasa. Ya, dulu dia pernah khotbah di Menara Kebon Jeruk 2 kali. Ya, tapi sekarang karena sibuk nggak bisa. Bu Devi itu luar biasa. Ya, dipakai Tuhan yang luar biasa. Nah, ini kenapa saya bilang doa pagi itu sangat penting buat kita. Ya, karena Tuhan ya ada di dalam doa pagi kita. Pagi hari Tuhan mensendengkan telinganya. Artinya Tuhan mendengar doa-doa kita. Ya, doa di dalam pagi hari. Itu kalau mau bagus, saudara, sebelum saudara sepupu kita, ya, dia berdoa, ya kita harus berdoa duluan. Kalau dia sekitar jam 4:30 kali ya, 4:30 atau jam 5, kita jam 4. Nggak kuat Pak Yogi jam 4, waduh enak-enaknya tidur, sempetin jam 4 bangun. Ya, bangun, doa,
ya, pujian penyembahan sama Tuhan. Kalau saudara misalnya nggak konsen, saudara bisa bantu di dalam pujian penyembahan di YouTube atau khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang saudara mempercayai hamba Tuhan itu. Lakukan. Ya, nanti kalau mau tidur selesai doa baca firman 5:30 ngantuk tidur lagi nggak apa-apa. Ya, sampai siang jam 12. Jam 12 apa? Makan siang. Ya, harus sempatkan saudara. Tuhan menjaga kita 24 jam loh, menyertai kita. Masa kita urusan 1 jam 2 jam kita nggak bisa? Ya, karena apa? Kita mengikuti akan daging ini. Nggak kuat, saya nggak kuat. Ya kan, itu sedang enak-enaknya tidur. Ya, karena saya tidur jam 1, jam 2. Ya, sempetin. Kalau istri saya mau tidur jam 12, jam 1, jam 2, tetap jam 4 dia bangun. Ya, dan mau tidur lagi itu nggak bisa. Karena apa? Biasa. Ya, firman Tuhan katakan Allah bisa karena biasa. Lakukan, makan itu doa pagi yang luar biasa. Ya, Tuhan itu ada bersama kita. Bukan arti kata siang, sore, malam, Tuhan nggak ada. Ada, cuma lebih bagus maksud saya saudara berdoa di pagi hari. Pada saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Pada saat pagi hari. Ya, nah dikatakan ya di ayat ke-25, karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, jadi ditegaskan kembali, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, saya percaya yang kita baca tadi di Ulangan 20 ayat 3 dan 4 ya, kalau saudara baca di ayat ke-1 sampai terakhir, bangsa Israel ini setelah Tuhan mengatakan demikian, dia nggak akan takut. Ya, dia tahu Tuhan menyertai. Maka kemenangan demi kemenangan ini bangsa Israel disertai Tuhan gitu loh. Seperti saya percaya seperti itu karena Tuhan sendiri yang berbicara. Ya. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada kita, nah itu yang kita ambil. Suara Tuhan itu lembut saudara. Ya, lembut sekali. Ya. Nah, membedakan suara Tuhan sama suara hati bagaimana? Kalau suara hati, ya saudara tidak mendapat kedamaian di hati. Ya, jadi bahasa saya nih. Jadi hati ini ngejelimet gitu. Ya, jadi pertentangan apa iya gitu ya. Tapi kalau suara Tuhan itu damai sejahtera. Kenapa? Ya, kalau suara hati iblis bisa kasih. Tanda-tanda iblis bisa kasih, damai sejahtera iblis nggak bisa kasih, hanya Tuhan yang bisa kasih. Ini damai sejahtera. Maka kembali lagi kalau kita ya mendapat sesuatu jawaban dari Tuhan, ini damai sejahtera. Makanya masalah pergumulan itu saya mendapat damai sejahtera. Ya, saya ujinya 4 kali, saudara nggak 1 kali. Ya, saudara mungkin bertanya, Pak Yoki kalau gitu nggak mempercayakan? Percaya, cuman saya mau nih Tuhan yang dari Tuhan, bukan dari saya. Ya, 2 kali sama dapatnya damai sejahtera. Uji lagi 3 kali, sama dapatnya sejahtera. Ya, 4 kali Tuhan bilang bangun, gue jewer loh. Ya, kadang seperti itu. Nah, 4 kali udah ada. Ya Tuhan, aku melangkah. Walaupun di depan itu belum ada sesuatu yang pasti. Belum ada, saudara. Saya berjalan dengan iman aja. Ya, percaya kesannya Tuhan akan selesaikan itu. Amin. Dan saya percaya, ya, kesananya nanti Tuhan yang akan memimpin dan menyertai terus. Udah. Ya, saya bilang beres, Tuhan yang bereskan, Tuhan yang bertanggung jawab. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah, jalani hidup ini. Keadaan di dunia ini kita harus jalani, tapi jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Ya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 2 ya, ayat 2 dan sampai 4, Yakobus 1 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan, ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan itu masalah, keadaan. Ya, anggap seperti itu. Terima aja, ya, terima aja, ya. Biarin aja. Nanti Tuhan yang akan seperti bangsa Israel yang akan berperang buat kita.
masalah yang kita hadapi. Ya, Tuhan tahu segalanya. Oleh sebab itu penting kita mengadakan kedekatan dengan Tuhan. Hingga keadaan dunia ini yang tidak pasti, ya, yang belum pasti keadaannya apapun, tapi Tuhan memberikan kita kemenangan. Ya, menang di dalam kepastian. Walau belum ada kepastian, kita pasti menang. Ya, karena saya percaya sih, ya Tuhan itu baik buat kita semua. Saya berkata seperti ini, saudara, karena saya sudah mengalami betapa Tuhan baik luar biasa. Ya, dulu berumah tangga, sendok 2, garpu 2, piring 2, gelas 2, tuh boleh tanya tuh, mana tuh sayang. Tapi saya berjalan dengan iman. Amin. Ya kan? Terus mama saya bilang, makanya lu jangan jadi pendeta. Kan gue udah bilang, jadi pendeta makan batu loh. Enggak makan batu. Benar saudara, sampai sekarang saya nggak makan batu. Makan nasi ada batunya, ada. Tapi belum pernah makan batu. Amin. Ya kan, terus saudara, anak saya yang pertama, ya itu Daniel, itu anak, ya kenapa? Anak pemberian dari Tuhan, mujizat. Secara kedokteran, dokter udah angkat tangan, nggak bisa. Tapi dokter yang satu yang seiman mengatakan, bapak dan ibu bisa, ibu pasti bisa. Ya, dan makanya Daniel umur 7 tahun, kita nggak KB saudara, kita doa berlutut. Tuhan, kalau Daniel sendiri nggak ada temennya, kasihan kan dia sendirian kan. Dengan saya, Tuhan, satu aja lagi. Ya, saya sih maunya perempuan, tapi ya Tuhan kasih laki, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadilah Nathan itu. Ya, Nathan lagi kerja sekarang. Dia kerja di PRJ 1 bulan, ya nggak apa-apa, dilatih. Biar dia mentalnya kuat, biar dia menghargai ya setiap uang yang dia bisa terima. Ya, jangan kita anak laki dimanjakan. Biar mentalnya, ya istri saya, Pak, dia apa kuat tuh sebulan gitu, ya di rumah aja makan cari 3 kali. Biarin, bisa dia. Kita monitor aja, bisa dia. Kita tadi pagi mau jalan, karena kan ini hari Minggu ya, lebih pagi, saya doakan. Ya, kamu hebat luar biasa. Gimana Tan? Enak Pak, luar biasa. Biarin, biar melatih mentalnya dia. Amin. Apalagi dia nanti laki sebagai imam di dalam keluarganya, yang membawai istri anak-anaknya, dia bertanggung jawab nanti. Ya kan? Seperti itu. Jadi apa? Ya, saya itu mendapat mujizat Tuhan yang luar biasa sekali. Ya, dari hal-hal apapun, dari mujizat, ya. Karena saya bicara tentang kemenangan ini, bukan saya bicara soal logo saya, tapi saya bicara tentang ya kebenaran yang benar, apa yang saya alami gitu, seperti itu. Ya, nah saudara, gitulah kemenangan demi kemenangan. Ya, kalau saya bisa seperti ini, saya pun percaya. Ya, saudara jemaat Agape maupun tim ya bisa melakukan. Ya, yang penting saudara jangan patah semangat. Ya, yang kedua, saudara harus tetap di dalam track dan koridornya Tuhan. Artinya saudara harus benar-benar hidup di dalam ya anugerah dan perkenanannya Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa hal jaminan kepastian bagi masa depan orang percaya, ya. Yang ada 3 yang saya temui. Yang pertama, kepastian bahwa Tuhan telah menetapkan langkah-langkah bagi orang yang berkenan kepadanya. Kepastian, ya. Jadi pasti setiap langkah-langkah kita Tuhan yang menyertai. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, artinya tidak sampai ya yang membahayakan, artinya tidak sampai sesuatu yang yang sampai gimana ya, sampai terjatuh benar gitu ya. Ya, istilahnya kalau kehidupan ini nggak sampai nggak makan lah gitu ya, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, ya, berkenan kepadanya. Ya, arti kata berkenan setuju. Arti kata berkenan iya. Ya. Maka ketika saudara nanti menghadiri atau siapa, saya minta ya Pak Wawan berkenan ya memukul pita gereja Agape Kairos Ministry cabang Kelapa Gading. Ya. Nah, arti berkenan itu ya artinya indah, setuju. Ya. Keindahan gitu. Mau melakukan. Nah, itu ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu pasti di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, kita orang percaya adalah lebih dari pemenang. Ya, lebih dari pemenang. Kita dibedakan dengan orang-orang yang lain. Ya, kita lebih dari pemenang. Ini jaminan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang. Ya, jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Ya, ini kadang-kadang telinga ini, saudara. Ya, iblis membisikkan ya sesuatu yang negatif, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, kemarin ada seorang ibu yang baru ditinggal suaminya. Ya, iblis terus di telinganya membisikkan, kalau suamimu udah nggak ada, kamu nggak akan kuat, kamu akan lemah. Ya, kamu nggak bisa memimpin perusahaan-perusahaan ini. Ya, nggak bisa. Ya, itu terus seperti itu. Makanya ibu itu stres. Ya, nggak pernah ikut jom. Ya, saya WA, aduh dibaca tapi nggak dibalas. Ini ada apa nih? Ya, saya telepon nggak ini. Ya udah, saya ketemuan aja ya di Menara Sampurna di daerah mana Sudirman. Saya ketemu dia. Ya, iya Pak. Ini pas ada suara. Ya, kamu nggak bisa, suami kamu udah meninggal. Ya, kamu nggak bisa lah mengelola perusahaan ini. Siapa bilang? Itu iblis, bukan Tuhan. Ya, kalau iblis sifatnya menekan kita, ya, membuat kita tidak jadi menjadi pemenang, artinya ditekan kita supaya kita putus asa. Ya, iya. Nah, setelah dia bilang, tadinya Pak, saya mau lepasin aja tuh Pak semuanya. Ya kan, udahlah, rumah saya mau jualin, mobil saya mau jualin, ya, perusahaan tanah-tanah udah saya mau jualin, ya, saya mau hidup di Australia aja Pak gitu. Bu, nggak boleh. Perjuangan suami ibu untuk perusahaan ini dari nol, kan ibu kesaksian. Habis saya nggak bisa Pak, bisa Bu. Ya, anak-anak saya, ibu bisa, anak-anaknya pasti bisa. Ya, dan dia akhirnya mengabaikan semua apapun yang iblis intimidasi buat dia. Dan akhirnya dia mengatakan saya mau, saya harus maju, saya harus menang. Ya, setelah di jalan itu enak saudara. Ya kan, kadang-kadang itu seperti itu. Iblis yang tidak bisa, kamu gak akan bisa, kamu gak akan mampu, itu sifat iblis. Tapi kalau Tuhan dia mengatakan kamu bisa, ya, setiap perkara engkau cakap menanggung setiap perkara apapun, itu Tuhan. Amin. Jadi kita orang-orang percaya adalah lebih dari pemenang, ya. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, ya. Dulu di Jom ini kita sering bacakan, ya, Mazmur ini. Tapi sekarang udah enggak tuh, ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 2 saya ulangi dari Mazmur 91. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini Daud mengatakan seperti ini. Ya, tempat perlindungan. Terus bagaimanakah supaya kita lebih kuat lagi kepada Tuhan? Udah mempercayakan. Ada bilang gini, Pak Yogi nggak ngerasain, ya kan? Saya ngerasain nih, ya kan? Pada saat di depan mata Pak, itu mau bagaimana Pak? Itu masalah tuh, ya. Tempo hari ada debt collector karena dia ada masalah nyangkut kartu kredit. Pak, ini di depan mata saya Pak. Ya, itu di depan Pak. Dijarok di video itu Pak datang lagi. Apa Pak? Saya harus kabur? Nggak boleh kabur, ya kan? Kamu harus hadapi, ya, apa adanya kamu bilang,
Ya, harus hadapi. Bisa Pak, bisa. Ya, dihadapi kolektor itu dan bilang, ya udah Bu, ya udah Bu ke kantor aja. Ya, dari sekian puluh juta dan akhirnya dia membayar cuma beberapa juta gitu, tapi dicicil gitu. Dan ada niat baik untuk membayar. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita takut gitu ya. Nah, kita takut karena kita salah. Kalau kita udah salah, kita jangan takut. Hadapi semua itu, firman Tuhan katakan. Ya, aku yang memberi kemenangan. Ya, jadi kalau kita ada sesuatu dosa, masalah apapun, hadapi bersama Tuhan. Jangan pernah takut. Amin. Ya, Tuhan akan berperkara buat kita. Ya. Nah, di dalam Yefanya 3 ayat 17. Yefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ya. Nah, yang ketiga saudara, Tuhan mempunyai rancangan yang indah buat kita semuanya. Ya. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan satu kecelakaan, ya. Dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukankah rancangan dan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang indah buat setiap orang percaya. Kalau saudara melihat yang berdiri di tempat ini, yang berkhotbah di tempat ini, ya nggak mungkin lah. Ya, kalau bisa membagikan firman Tuhan, ya, menggembalakan ministry gereja di tempat ini, nggak mungkin kalau bukan Tuhan. Dulu saya orang pemberontak, saudara, ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tapi dengan dengan rancangan Tuhan yang begitu rupa, ya, Tuhan memilih saya untuk melayani Tuhan. Makanya setiap orang kita, kalau sudah dalam rancangan Tuhan, mau saudara lari kemanapun nggak akan bisa. Saudara sudah ditempatkan nih Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk jadi pelayannya. Saudara berontak nggak mau kan? Nggak mau. Tuhan udah rencanakan nih buat saudara. Ya, kemanapun saudara lari itu pasti dikejar. Ya, kayak saya dikejar sama Tuhan sampai saya bilang iya Tuhan. Ya, saya nyerah. Dan apakah saya bisa Tuhan? Ya, saya kayak Musa. Saya orang yang kurang pandai berbicara. Ya, jangankan khotbah, jangankan apapun, doa aja saya nggak bisa. Menghadapi orang saya menunduk dulu, saudara, nggak mungkin menghadapi seperti ini. Nggak bisa, saya bilang. Tuhan berkata, kamu bisa. Nah, disitulah saya tahu bahwa Tuhan beserta dengan saya. Amin. Rancangan Tuhan itu baik dan luar biasa. Kalau kita mau, sekali lagi, kalau kita mau, dan kalau kita mau, disitulah Tuhan berada di tengah-tengah kita, saudara. Kalau saudara sudah dalam rancangan Tuhan, ya, apapun, ayo terus, saudara. Ya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, ya udah Tuhan, saya nyerah. Ya, saya di STT Petamburan, ambil sekolah teologi, ya, di sana. Dan itu luar biasa. Dan saya sampai saat ini, bukan saya hamba Tuhan, saudara, saya nggak takut apapun yang terjadi, nggak takut. Ya, yang saya takutkan kalau Tuhan datang. Itu ya. Saya bilang, Yoki, apa yang kau perbuat untukku? Berapa jiwa yang kau menangkan untuk aku? Itu yang saya takut, saudara. Ya. Tapi kalau keadaan dunia ini saya nggak takut. Ya, apapun. Karena saya percaya. Ya, saudara juga percaya. Tuhan pasti pembela saudara. Di dalam hal ketidakpastian ini, Tuhan memberi kemenangan buat orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita ada di dalam terus jalurnya Tuhan. Ya, jangan pernah bertanya, jangan pernah mengeluh, ya, jangan pernah narik napas, cek. Ya, artinya saudara nggak mengucap syukur tuh, ya, hidup saudara. Saya kalau lihat teman saya narik napas ada masalah, saya tahu dia ada masalah, narik napas kalau ngomong, gimana ya, dia bilang, nah itu pasti ngeluh tuh orang itu, ya. Nah, kalau orang seperti itu artinya orang yang tidak mengucap syukur setiap kebaikan Tuhan. Amin. Kisah pasti menang lebih dari pemenang. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Yes Lord. Engkaulah kekuatanku.